Sidang lanjutan pra-peradilan penetapan tersangka Arwan Koti oleh Ditdipideksus Mabes Polri kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 30 September 2020 dengan agenda keterangan saksi ade charge dan saksi ahli pidana. Dalam persidangan saksi ade charge atau Vini Fong, saksi yang diajukan oleh kuasa hukum Arwan Koti mengatakan bahwa alat berat eskavator yang dibeli dan telah dibayar lunas oleh Arwan Koti sampai dengan saat ini belum pernah diterima. Transaksi dilakukan pada tahun 2017. Saat itu Arwan Koti sudah membayar pelunasan untuk pembelian eskavator sesuai dengan harga yang telah ditentukan oleh PT Indotruk, termasuk biaya pengiriman eskavator itu sampai ke tujuan. Namun sampai saat ini eskavator itu tak kunjung diserah terimakan oleh pihak Indotruk kepada Arwan Koti. Merasa tidak ada etikat baik dari PT Indotruk, Arwan Koti melaporkan ke Mabes Polri dengan laporan polisi nomor LP-B-1047-8-2018 dengan tuduhan tindak pidana pasal 378 KUHP atau pasal 372 KUHP yang diduga dilakukan oleh Susilo Hadiwibowo dan kawan-kawan dari PT Indotruk Utama. Penyelidikannya ditangani oleh Subdit 6 Ranmor Ditreskrim Polda Metro Jaya. Selanjutnya, penyidik Subdit 6 Ranmor Ditreskrim Polda Metro Jaya secara lisan menyampaikan kepada Arwan Koti agar mencabut laporannya dengan alasan laporan banyak terlapornya, sehingga membuat kabur pokok perkara. Atas saran penyidik, Arwan Koti mencabut laporannya dan menandatangani surat pencabutan laporan polisi nomor LP-B-1017-8-2018 Bareskrim tertanggal 28 Agustus 2018. Setelah Arwan Koti menandatangani surat pencabutan itu, Ditreskrimum Polda Metro Jaya menerbitkan surat ketetapan S-Tab-66-1.11-2019-Ditreskrimum tentang penghentian penyelidikan. Namun di dalam surat penghentian penyelidikan itu tidak disebutkan alasan dihentikannya penyelidikan, ujar saksi dalam persidangan. Awalnya tim Divisi Hukum Mabes Polri keberatan atas pengajuan saksi ade charge atau saksi mahkota yang diajukan oleh kuasa hukum Arwan Koti. Dengan alasan saksi-saksi ade charge tersebut adalah istri Arwan Koti. Keberatan tim Divisi Hukum Mabes Polri tersebut dibantah oleh Jan Untung Situmorang SH. Kuasa hukum Arwan Koti tersebut mengatakan bahwa saksi ade charge atau saksi mahkota itu adalah orang-orang yang telah mengetahui semua awal duduk masalah dan saksi itulah yang akan menerima alat berat eskavator setelah sampai di tujuan, ujar Untung. Mendengar alasan yang dianggap logis serta masuk akal, Ketua Majelis Hakim Arnandi SH tidak membatasi apa yang disampaikan oleh kuasa hukum Arwan Koti. Hakim Arnandi SH hanya mengatakan kepada saksi agar saksi yang dihadirkan untuk mengatakan apa yang dilihat diketahui. Hakim Arnandi SH hanya mengatakan kepada saksi agar saksi yang dihadirkan untuk mengatakan apa yang dilihat dan diketahui. Dalam persidangan, Dr. Eva Zulfa SHMA, ahli pidana serta pengajar hukum ilmu pidana, hukum kriminologi dan HAM UI, mengulas tentang administrasi dan tata cara sistem peradilan negara, yakni kepolisian, PNS, KPK, maupun kejaksaan, agar dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan mekanisme, tidak boleh semerta-merta. Tersangka jadi barang bukti, bisa dibikin jadi barang bukti. Nah ini yang sebetulnya mekanisme pencabutan laporan itu hanya katakanlah di bawah tangan gitu ya. Karena secara administratif harusnya ketika laporan masuk penghentiannya itu ada di tahap penyelidikan atau penyidikan. Jadi yang harus declare itu sebetulnya pejabatnya, gitu ya, yang mengatakan bahwa ini bukan peristiwa pidana. Setelah kami periksa ternyata bukan peristiwa pidana, atau setelah kami periksa ternyata dia tidak cukup bukti. Tentunya lewat mekanisme SP3. Kecuali kalau itu adalah aduan, ya, pencabutan aduan dimungkinkan. Karena undang-undang masih menjaga konteks hubungan. Biasanya kalau delik-delik aduan itu delik-delik yang ada kaitannya dengan ikatan perkawinan, ikatan darah, gitu ya. Jadi ikatan keluarga itu yang kemudian dipertimbangkan oleh hukum pidana. Kalau bisa diselesaikan di dalam internal keluarga lebih baik gitu. Meskipun itu atas saran penyidik karena terlapornya terlalu banyak sehingga laporannya menjadi kabur gitu. Saya kira harusnya tidak, ya.
berapa banyak rapor itu menjadi beban penyidik untuk bisa membuktikannya, saya kira. Jadi justru itu menjadi alasan yang aneh ya, kalau kita bicara karena bebannya terlalu banyak, kamu jangan laporan banyak-banyak. Iya, katanya nanti katanya nanti materinya kabur. Prapi tadi bang, menurut tanggapan apa bagaimana? Ya. Hari ini kan persidangan permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh dan atas nama Arwan Poti yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik, di mana penetapan tersangka itu kita keberatan, untuk itu kita ajukan permohonan pra-peradilan untuk menguji mengenai penetapan keabsahan sah atau tidaknya penetapan itu. Nah, hari ini persidangannya tadi adalah pendapat ahli, di mana dalam persidangan tersebut kami tanyakan, coba meminta pendapat dari ahli hukum pidana Ibu Dr. Eva Ajani Zulfa SHMA, ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, terkait dengan penetapan tersangka atas nama Arwan Poti. Nah, dalam persidangan kami tanyakan terkait mengenai laporan polisi, karena Arwan Poti ini ditetapkan tersangka oleh karena dia membuat laporan polisi, dan laporan polisi itu dihentikan. Nah, dengan dihentikannya itulah yang menjadi dasar pihak penyidik menetapkan Arwan Poti sebagai tersangka. Kita tanyakan kepada ahli pidana terkait mengenai laporan polisi itu sendiri di dalam perspektif KUHP, prosedur penyidikan. Ahli menjelaskan bahwa seseorang membuat laporan polisi, pengaduan itu dilindungi oleh negara. Dalam hal ini merupakan berdasarkan pasal 1 angka 24 dan pasal 108 KUHP. Di sana disebutkan bahwa hak dan kewajiban seseorang yang mengetahui atau sebagai korban suatu tindak pidana untuk membuat laporan. Menurut abang sendiri, atas penetapan Pak Arwan Poti ditetapkan sebagai tersangka, ada kejanggalan nggak sih bang? Ya, itu tadi di dalam persidangan kita juga menyatakan dasar daripada penetapan tersangka, seseorang menjadi tersangka menurut KUHP, di mana Bu Eva tadi menjelaskan bahwa harus adanya suatu tindak pidana disertai dengan alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 KUHP, baru seseorang menyatakan sebagai tersangka. Nah, selain itu juga Bu Eva menjelaskan bahwa penetapan tersangka itu tidak terlepas daripada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa selain dua alat bukti yang cukup, tentunya juga tidak boleh melanggar ketentuan dalam KUHP, khususnya hukum formil dan hukum acara pidana itu sendiri. Nah, mengenai penetapan tersangka itu sendiri, kita minta pendapat dari Bu Eva, apakah seseorang membuat laporan polisi dapat dikenakan pasal pidana atau dapat disangkakan melakukan suatu tindak pidana. Bu Eva menjelaskan bahwa menurut hukum KUHP maupun Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, di sana disampaikan bahwa seseorang menyampaikan pengaduan kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini kepolisian, adalah dilindungi. Terus kemudian lebih lanjut saya tanyakan, apakah seseorang menyampaikan laporan pidana dapat dituduh atau ditetapkan sebagai tersangka? Gue menyampaikan ya kembali kepada di dalam perkara ini, bang, ada upaya kriminalisasi nggak terhadap klien abang? Ya, itu tadi dari hasil persidangan tadi, ahli menyampaikan bahwa, sebelum ke sana tadi kan penetapan tersangka itu berdasarkan itu tadi pasal yang dituduhkan kepada saudara Arwan Poti pemohon. Nah, kemudian dalam persidangan itu kita tanyakan juga bagaimana apabila seseorang ditetapkan tersangka dengan pasal yang tambahan yang diberikan kepada dikenakan kepada ini, namun si tersangka ini tidak pernah diperiksa, tidak pernah dijelaskan adanya pasal itu. Bu Eva menyampaikan bahwa
itu merupakan pelanggaran, bukan hanya melanggar pasal 51 KUHP, tapi juga melanggar HAM. Itulah makanya kesimpulan daripada pemeriksaan tadi bahwa ada pelanggaran dalam penetapan. Kalau menurut pandangan abang sendiri nih, ada nggak upaya kriminalisasi terhadap klien abang atau Arwan Totti ini, Bang? Ya, kalau dari pendapat kita tim kuasa hukum ya, apabila tidak sesuai dengan itu tadi, tidak sesuai dengan ketentuan KUHP mengenai syarat ditetapkannya tersangka di luar daripada ketentuan itu adalah upaya dugaan, menurut kami itu dugaan upaya kriminalisasi. Seseorang membuat laporan polisi. Siang Bang, saya mau nanya Bang, terkait perkara Pak Arwan Totti yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri. Apakah sebelumnya Pak Arwan Totti pernah minta perlindungan atau membuat laporan ke Kawarsidik atau Kapolda atau Kapolri, Bang? Oh, jadi terkait dari laporan yang pernah ditutup dan diberikan oleh Polda dengan nomor laporan polisi 3082 tersebut, Karawasdik pun juga pernah memberikan anjuran ketika ada bukti baru terhadap laporan yang ditutup tersebut dalam hal penyelidikan itu bisa dibuka kembali. Nah, dalam hal ini artinya laporan tersebut tidak bisa dianggap sebagai laporan palsu. Artinya pihak kuasa hukum Arwan Totti pernah melaporkan hal itu Bang ya ke Kawarsidik atau ke Polda? Ada. Kita melaporkan memberikan laporan ini kepada pengawas penyidikan dan diberikan rujukan. Yang isi rujukan ketika ada bukti baru, laporan tersebut bisa dibuka kembali. Artinya laporan tersebut bisa dibuka kembali, gitu. Tidak terhenti laporan itu ditutup begitu saja. User Bayangkara TV melaporkan dari Jakarta.